Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam Tanya Hukum. Hari ini kita akan membahas tentang undang-undang perkawinan. Adakah di sini kawan-kawan yang akan melaksanakan perkawinan? Atau kawan-kawan yang di sini yang memang sudah menikah tapi belum tahu dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Hasbi di channel Tanya Hukum. Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena memang ini bagian terpenting untuk kita. Harus tahu tentang dasar-dasar pengetahuan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan. Kita akan memulai dalam bab satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dasar hukum di negara kita. Disebutkan di sini dalam pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara sendiri berharap ikatan perkawinan ini didasarkan atas ikatan bukan hanya ikatan lahir tapi juga ikatan batin. Ada ketenangan di dalam hubungan perkawinan tersebut yang pastinya landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya di sini bisa kita lihat dalam pasal 2 itu perkawinan itu di negara dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya di sini dalam pasal 2 tentang sah tidaknya seseorang menikah dalam kaidah hukum Indonesia harus mengikuti baik ayat 1 maupun ayat 2. Artinya mungkin dalam satu agama mensahkan pernikahan, namun tidak dituliskan, dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak bisa diakui oleh pemerintah karena baik ayat 1 maupun ayat 2 itu ketentuannya berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal inilah yang mengakibatkan pada saat seseorang yang menikah siri itu belum sah dinyatakan sebagai pasangan suami istri bila belum ada pencatatan di dalamnya. Karena baik pasal 1 ataupun pasal 2 itu harus diikuti oleh setiap warga negara di Indonesia. Itu pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Di pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Artinya asas perkawinan di Indonesia ini sebenarnya menganut asas monogami atau satu orang menikah dengan orang yang satu orang juga, seperti itu baik laki-laki atau perempuan. Itu bisa kita lihat di pasal 3 Undang-Undang Perkawinan ayat 1. Namun kita bisa ngelihat di ayat keduanya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kalaulah kita melihat ada seorang laki-laki yang memang menikahi istrinya itu 2, 3, itu disahkan oleh negara dengan ketetapan ayat 2 tersebut. Pasal 3 ayat 2, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami kalau dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Siapa saja pihak-pihak yang bersangkutan? Pastinya suami dan istri yang menikah terlebih dahulu. Kita bisa melihat
Selanjutnya di sini pasal 4 ayat 1, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang suami mau menikah lagi dalam bahasa kita, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Artinya kalau seorang pria ingin menikah lagi, dia sudah punya istri ingin menikah lagi, lain halnya kalau seandainya pasangannya sudah meninggal, itu lain cerita. Pada saat seseorang yang sudah berikatan suami istri dan si suami ingin menikah lagi, dalam pasal 4 ini wajib membuat permohonan kepada pengadilan. Di situ nanti apakah pengadilan mengizinkan atau tidak. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ayat kedua dalam pasal 4 tersebut, pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri apabila ada ketetapan-ketetapannya, ada ketentuan-ketentuannya. Apabila A, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B, istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang C, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi ketiga hal ini adalah menjadi pertimbangan pengadilan untuk mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Selanjutnya di sini kita lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tersebut, pasal 4 ayat 1 tadi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi kalau seandainya tidak ada ketiga hal yang tadi pada pasal 4, memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Apa saja syaratnya? Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Kondisi istri masih sehat, itu sang suami bila ingin menikah lagi wajib mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya sebagai berikut. A, apa itu? Adanya persetujuan dari istri. Selanjutnya B, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Jadi bukan hanya persetujuan dari istri, namun hakim atau pengadilan di sini itu melihat suami itu bisa menjamin keperluan hidup baik dari istri pertama dan istri yang selanjutnya. Ini menjadi salah satu ketetapan syarat untuk seorang suami bisa beristri lebih dari satu. Selanjutnya di sini adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sebenarnya di poin C ini ada hal yang membingungkan gitu. Karena jaminan apa bahwa suami akan berlaku adil? Selanjutnya di sini ayat 2, pasal 5 ayat 2, persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya si istri sudah pergi entah kemana. Jadi seorang suami ini bingung mau minta persetujuan mana dan tidak tahu kondisi istrinya di mana, bagaimana, seperti itu. Dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, ini dia, selama sekurang-kurangnya 2 tahun, di sini negara menetapkan waktunya. Atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Jadi asas hakim yang menentukan, hakim yang mempertimbangkan, itu menjadi ketetapan hukum. Jadi bisa saja ada hal-hal yang
yang menjadi pertimbangan hakim sehingga hakim memutuskan untuk membolehkan seorang suami menikah lagi atau beristri lebih dari satu. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai bab 1 tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Silahkan subscribe, like, and share bila channel Tanya Hukum ini bermanfaat, dan semoga bisa menjadi pencerah bagi teman-teman ataupun masyarakat sadar hukum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.